Nah sekarang hajatnya apa Pak KRDI ini kalau boleh tahu? Itu yang pertama Pak Haji. Lunas hutang di BRI tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Kemudian yang kedua, kaya raya tajir melintir. Oh iya. Nah, kemudian yang ketiga, pasti bersama anak yatim naik haji umrah. Ya. Itu yang tiga Pak Haji. Kalau Bapak udah praktekin ilmu RDI belum? Sudah lebih 1 tahun Pak Haji. Apa yang Bapak udah praktekin? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi dengan daun pandang, salat tahajud, baca Quran. Kemudian kabulia, ba'diyah, itu tidak pernah bolong. Nah baca Quran bisa gak 12 juz? Oh, enggak mampu Pak Haji. Baru berapa? Baru tak 3 juz, 5 juz. Tapi alhamdulillah selama saya praktekin RDI sudah beberapa kali khatam. Kemudian dia kablianya tidak pernah bolong. Alhamdulillah. Kalau maksain baca Quran 12 juz semalam bisa gak? Selama 15 hari saya praktekin ilmunya RDI Pak Haji. Datang anugerah, jatuh dari pohon rambutan, jatuh patah. Patah? Iya, patah. Patah dari mana? Jatuh dari mana? Dari pohon rambutan Pak Haji. Oh naik? Iya, nah. Kenapa suruh naik? Kalau bisa turun. Berapa hari yang lalu Bapak? Saya praktekin ilmunya Pak Haji tanggal 9 bulan 5 tahun 1924. 2024. Nah, jatuh 15 hari setelah meraktekin. Jadi ini udah pakai tongkat udah berapa lama? Sudah lebih 1 tahun Pak Haji. Setahun? Yes. Belum sembuh? Artinya sudah bisa jalan pelan-pelan. Dengan alhamdulillah celana dalam tidak ada lain. Iya, Bapak pasti punya istri gak? Punya. Kalau alat kelamin istri diremes mau gak dia? Itu juga Pak Haji. Mau? Iya. Ya udah remes alat kelamin istri dibalurin di kaki. Remes alat kelamin istri dibalurin di kaki. Diremes alat kelamin istri dibalurin di kaki 9 kali pagi, 9 kali siang atau malam atau mau tidur. Umur Bapak berapa? 64. Nggak sampai 64, nanti Bapak bisa lari. Dibalurin pakai alat kelamin istri. Bapak yang remes. Iya. Remes 9 kali, balur. Remes, balur. Itu mami Pak Haji, saya tidak lakukan. Apa? Itu mami saya tidak lakukan. Oh, enggak. Celana dalamnya saya sudah Saya dalamnya siapa? istri. Istri? Iya. Oh iya. Yang manjur pakai alat kelaminnya istri langsung atau istri suruh duduk di sini, gosok, serot kayak es serut. Serot kayak es serut. Amin. Serot kayak es serut 9 kali. Iya Pak Haji. Nanti Bapak bisa lari. Iya Pak Haji. Normal. Alat kelamin istri itu super manjur. Dia kayak ada magnet. Kayak ada magnetnya. Manjur. Obatnya itu. Nah kalau Bapak mau kaya raya, duitnya banyak, tidak ada serinya, Bapak paksain baca Quran wajib 12 juz kalau malam. Kan Bapak udah baca 5 juz. Nah nanti ajarin bos cara bacanya bos, biar di Bapak dengerin bacanya. Iya, izin Bapak. Iya. Bapak sudah mampu baca 5 juz semalam. Alhamdulillah. Mulai jam 1 sampai terbit matahari. Iya Pak Haji. Sampai terbit matahari ya. Jadi ada subuh, lanjutkan sampai maksimal terbit matahari. Kalau sudah 5 juz, Bapak bacanya kecepatannya ditambah. Kecepatan membacanya ditambah. Cara membacanya. Jadi intonasinya dibiasakan dulu, dibiasakan, dihabitkan menjadi kebiasaan. Bapak membacanya baca cepat. Jadi bukan baca lambat. Sedang tapi cepat, tetapi makhraj hurufnya enggak lepas, tajwidnya enggak hilang.
gitu. Produknya tetap bagus ya. Jadi dengan caranya gimana? Bapak harus melatih dengan bacaan ayat-ayat yang Bapak hafal dulu, pendek-pendek. Surat-surat pendek. Oh, iya. Contoh surat yang terpendek. Apa surat terpendek? Al-Kautsar. Itu kalau ditulis di Al-Quran kan satu baris lebih setengah. Jadi 1,5 baris. Nah, kalau Bapak Ntar kalau ada ayam yang kayak kemarin bacaannya saya mau, itu kalau ada Bapak leher bisa saya baca mau. Inna a'toina itu Buat saya aja. 10 kali dalam 1 menit, Bapak akan mampu baca 1 jam 3 juz. Contohnya Bapak kalau membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toina kal kautsar, itu semalam paling dapat 2 juz ya. Kalau nah, ini untuk latihan intonasi Bapak. Jadi Bapak kalau intonasinya dicepatkan, cara bacanya dicepatkan, menjadi kebiasaan kita baca seperti itu. Jadi harus dites nanti Bapak 1 menit dapat berapa kali baca Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kalau bisa bacaan inna a'toina itu sekali napas, sekali tarikan napas. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nah, itu Bisa, menjadi kebiasaan. Jadi nanti Bapak baca Qur'annya 1 baris itu sekali nafas. Nah, kalau sudah terbiasa begitu akan jadi kebiasaan, Pak. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu 1 menit bisa lebih dari 10. Nanti kalau kita sudah terbiasa baca Qur'annya 1 baris 1 tarikan napas, itu bisa 3 juz 1 jam. Berarti kalau mau 12 juz Bapak butuh waktu 4 jam. Berarti jam 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Tapi kalau plus istirahatnya, ngopi dulu, istirahat dulu, nggak langsungan ya. Mungkin batal, perlu wudhu dulu. Katakan sampai jam 5, setengah 6 terbit matahari. Ya, berarti kalau waktunya 5 jam, kesempatan kita baca, kita ada kesempatan istirahat. Bisa? Bisa. 1 tarikan. Bisa. 1 tarikan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 baris lebih itu. Sekali napas. Jadi bisa 1 baris 1 halaman 15 kali napas. Kan 15 baris itu kalau 1 halaman 1 menit. Pertama 1 kali 1 malam. Tapi setelah anugerah datang, tidak bisa mampu lagi karena duduknya. Nah, duduk Sambil di bangku. Duduknya jangan di bawah. Di bawah, di atas. Di atas atau di atas gini duduknya, dari kursi yang empuk ini, meja, Qur'annya yang gede. Nah, kalau ada sandarannya bablas ini ngantuk. Jangan ada sandarannya, duduknya yang kayak gini ya. Jadi kalau bablas, ini nanti bisa Pak? Bisa. Praktekin ya. Paksa, harus berlatih. Ditarget Pak Haji 12 juz pasti bisa. Ini bangkunya enak gak buat duduk? Ya. Itu bangkunya enak gak buat duduk? Enak. Enak. Mau dibawa ke Makassar? Terlalu jauh. Enggak lah, ntar kameramen bawain.
Dipaketin di itu pesawat ya. Siapa ya? Di kilo, berapa kilo ya? Kalau enak dibawain bangkunya. Yang penting Bapak bisa baca Quran. Jadi Bapak paksain harus baca Quran 12 juz. Kenapa sih Pak Haji harus maksain baca Quran 12 juz? Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf baca Qurannya khatam 30 juz setiap malam. Nah, minimal Bapak 12 juz. Biar saya mau di bulan Juli ini Bapak harus 10 miliar tanpa harus kerja. Amin. Nanti Bapak 10 miliar bisa buat modalin usaha apa aja dari situ. Bulan berikutnya cair lagi 10 miliar. Cair lagi 10 miliar, begitu. Cuman maksain itu aja. Baca Quran. Tadi udah diajarin, mulai bisa belum caranya baca Qurannya? Sudah. Paham, sudah paham. Nah, dari sifat 18 itu masih ada berapa sifat yang ada di Bapak? Coba dari 18 sifat. Yang sering muncul ini Pak Haji. Jadi saya belajar di sini yang 18 sifat untuk menghilangkan semua ini yang 18 sifat yang terakhir. Karena mau tak mau sering muncul. Muka jutek. Iya, muka jutek itu selalu berak. Oh, muka Jadi berak. saya usahakan ketawa kalau keluar berak. Itu salah satunya untuk menghilangkan yang 18. Itu susah dihilangin. Susah Ya. untuk saya. Itu dari muda begitu. Iya, Muka berak itu dari muda. dari muda. Dari muda. Iya. Jadi saya belajar di sini untuk menghilangkan semua 18 sifat. Udah mulai latihan menghilangkan udah. Sudah lama Pak Haji. Bisa gak dihilangin? Bisa hilang Pak Haji. Bisa. Iya. Alhamdulillah. Yang mana yang susah? Yang susah ini yang muka sentuh. Muka suntuk, Yang muka jutek. Karena biasa tidak sadari. Biasa kita muka sentuh dalam sendiri. Jadi saya usahakan kalau akan muncul saya harus ketawa dalam misi. Senyum gak bisa? Senyum gembira. Senyum. Alhamdulillah. Senyum gak bisa? Bisa Pak Haji. Gimana? Bisa Senyum. Begini senyum. Iya. Jadi Bapak paksain yang 18 nggak boleh ada. Saya usahakan Pak Haji. Ya. Udah mulai latihan belum ngilangin sifat 18? Sudah lama saya 1 tahun saya latihan Pak Haji. Bisa gak ngilangin sifat 18? Bisa. Kenapa tidak? Benar. Benar. Satu pun tidak ada yang Satu pun. Hah? Saya bisa hilangkan semua. Di sini saya belajar ini. Karena saya perhatikan kalau itu yang lain-lain biasa kadang nanti ada lawan cerita. Ya. Kalau ini biasa muncul sendiri dalam diri kita sendirian di dalam WC. Oh, Biasa kita tidak sadari, enggak sentuh. ya. Berarti bisa sifat 18 dihilangin. Ini pasti bisa Pak Haji. Bisa. Iya, seandainya tidak bisa saya tidak injak rumah air daya di sini. Jadi ini udah latihan setahun nih. Setahun Pak Haji. Mulai tanggal 9 Mei 2024 Oh iya. sampai sekarang. Hanya karena ada yang gangguan anugerah Ya. dari ketetapan Allah. Terpaksa saya jalani, syukuri nih Mas. Jadi ini dipasang pen apa diurut? Tidak diurut Pak Haji. Hah? Itu di celana dalam istri. Ini Iya. nggak pasang pen juga? Tidak sampai. Pokoknya tidak berbekas Pak Haji. Nggak berbekas? Tidak berbekas bahwa sudah patah. Oh, Hanya memang masih ngilu. ngilu. Iya, karena memang umur tua. Coba dibalurin pakai alat kelamin istri. Manjur banget. Pak Haji. Nanti saya tiba dari Istri mau kan? mau Pak Haji. Oh iya, kalau nggak mau kita impor dari sini. Ada Mbak Betina di sini. Pasti maaf Pak Haji. Bos, terangin coba. Sifat 18 nggak boleh ada, satu pun nggak boleh. Ini masih ada satu. Masih Pak? Iya, itu Oh, yang iya. sering itu enggak. Muka berak. Iya. Karena biasa tidak disadari. Keluarkan pas bareng berak. Iya. Iya, Bapak. Kalau orang bermuka berak itu pasti bawaannya murung. Murung. Betul ya? Iya. Oh iya. Berarti nggak satu Iya. dong. Bawaannya murung nggak? Murung. Mukanya berak, mesti pandangannya murung. Kelihatannya pasti
kayak orang jengkel. Iya, ada yang jengkeli, betul. Iya, jadi pasti akan menular, ya kan? Jadi sikap kita, sifat 18 itu ada satu saja, itu akan menular ke sifat-sifat yang lainnya. Karena itu virus penyakit hati, pasti akan membawa ke apa ya? Habit kita, membawa ke karakter fisik akan terbawa dari pancaran hati. Jadi kenapa muka suntuk sama Pak Haji ditaruh di paling bawah, paling akhir? Karena itu pancaran hati. Kalau itu tertera mulai satu gundah, gelisah, murung, sedih, sampai terakhirnya itu ujung-ujungnya orang yang punya itu pasti mukanya suntuk. Itu sudah maksimalnya. Penyebab muka suntuk itu adalah gelisah. Penyebab orang mukanya suntuk itu murung. Penyebab muka suntuk itu gundah. Penyebab muka suntuk itu mikir. Betul Pak? Iya. Jadi maka Pak Haji sampaikan jangankan 18, satu pun tak boleh ada, karena akan mempengaruhi seluruh sikap mental kita, karena itu bentuknya virus, betul Pak ya. Jadi satu pun tidak boleh, karena ibarat contoh, Bapak bawa mobil kena pakunya 18 di ban, bisa nyampe ke hajat Bapak, ke tujuan yang Bapak mau capai enggak? Tidak bisa. Maka pakunya harus dicabut, harus ditambal dulu. Bahkan satu pun tidak mampu menghantarkan kita ke tujuan kita, menjadi penghalang hajat kita terkabul, menjadi penghalang kita mencapai tujuan. Ekstrimnya Pak Haji nyampaikan itu, yang dikatakan Pak Haji, jangankan 18, jangankan satu, ban itu bocor halus pun tidak boleh. Tidak kena paku tapi bocor halus. Akhirnya kempes nggak ban bocor halus? Nggak ada kena paku tapi luka kecil saja. Lama-lama habis. Betul. Apa itu bocor halusnya hati dari sifat itu? Khawatir, ragu-ragu, was-was, bertanya-tanya, Apalagi mikir. apalagi jatuhnya terus akhirnya mikir gitu. Jadi kenapa Pak Haji menekankan kita sifat 18 itu menjadi dasar utama, pondasinya kita untuk hajat terkabul, Bapak. Karena dengan kita hatinya terbebas dari sifat 18 itu, hati kita menjadi positif. Isinya apa yang kita tanam gantinya? Senang, gembira, bahagia, ceria, tertawa, riang, cinta, kasih, kasih sayang, terima kasih, bersyukur. Isinya itu yang ada di dalam hati. Kalau orang yang seperti itu, maka wajahnya tidak lagi muka suntuk, tidak lagi muka berak. Maka wajahnya mesti wajah yang ceria, tersenyum. Maka Pak Haji nyampaikannya harus tersenyum. Mana senyumnya? Nah, Harus tersenyum. Akhirnya ini pancaran hati. Itu mempengaruhi hati urutannya, Pak. Dengan hati kita yang gembira, hati yang positif, maka otak kita, pikiran kita menjadi positif, menjadi senang, gembira, cerdas,
tidak kusut pikirannya. Pikiran-pikiran positif, bukan pikiran-pikiran jorok. Karena pikirannya positif, maka ucapannya jadi positif, jadi baik. Maka senyumnya juga senyum dari hati, bukan senyum SOP, senyum yang dipaksakan. Senyum, hatinya bergedut tapi dipaksa senyum oleh sistem. Ketemu tamu yang penting senyum. Jadi senyumnya hanya sekedar. Nah, gitu doang. Bahkan miring senyumnya, nggak seimbang kiri kanannya. Nah, kalau pikirannya positif, ucapannya positif, maka tindakannya, aktivitasnya, actionnya, baik action body maupun pancaran wajahnya juga ikut positif. Maka dengan demikian Bapak, ilmu Pak Haji yang disampaikan ini dengan kita bersih itulah ilmu dasar yang disampaikan Pak Haji, rezeki yang mengejar kita, bukan rezeki yang harus kita kejar. Kenapa? Karena dengan kita riang, gembira, bahagia, bawaannya bagus, penampilan senyumnya bagus, gembira, orang jadi senang, tertarik untuk kerjasama dengan Bapak, nitipkan modal ke Bapak juga percaya, yakin, dititipin Pak, titip, kelola dengan baik. Tambang emas dengan pengalaman yang Bapak miliki, kelola. Produksi, kelola. Gitu, isinya begitu. Karena dengan kita positif itu seperti halnya kita menanam bunga, maka kupu-kupunya yang datang tuh, langsung datang kupu-kupunya. Kupu-kupu akan datang. Kalau kita ngejar kupu-kupu capek, lelah, lebih baik kita menanam bunga. Keindahan bunganya enak di hati, rezekinya kupu-kupunya juga datang. Kalau di Al-Qur'annya itu Allah memerintahkan, memesankan dengan sangat Pak tentang sifat itu. Bahasa bebasnya, bahasa bebas, terjemahan bebasnya, kalau kamu mau beruntung, bersihkan hatimu, jaga hatimu. Di surat As-Sams, wasamsi waduhaha, nanti Bapak akan ketemu ayat yang bunyinya qad aflaha man zakkaha, maka kamu akan beruntung. Jadi kalau kamu mau beruntung maka harus di zakkaha, harus bersihkan hatimu. Sama enggak yang disampaikan Pak Haji dengan ayat tadi? Sama. Tapi kalau sebaliknya, Bapak yang sebaliknya, yang dipelihara Bapak yang itu, wa qad khaba man dassaha, dan pasti sungguh niscaya kamu akan jatuh, salah melangkah, selalu rugi. Kalau apa? Dassaha, kalau kamu mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Kotornya hati dengan apa? Sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat 18 itu. Sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat 18 yang dirangkum Pak Haji menjadi dominan di kita, maka kita akan merugi. Jadi langkah kita selalu salah. Melangkah ke kiri salah, melangkah ke kanan salah, melangkah ke depan salah, mundur ke belakang juga salah. Sari Pamarican. Salah saja kita. Karena apa? Yang menyebabkan kita tidak mendatangkan keuntungan, karena kita dasaha, mengotori hati. Hatinya jadi kotor. Maka kalau kita mau beruntung, selalu beruntung, apa tadi Pak? Bersihkan hati. Maka itu harus dibuang jauh-jauh.
Saya berusaha. Kuncinya Saya berusaha. Ya. harus Saya berusaha kubur di lautan yang luas. kubur. Sifatnya saja, orangnya jangan. Orangnya jangan. Sifat-sifat inilah yang 18. Iya. Dilarung nanti. Saya berusaha untuk mengubur di lautan yang luas. Dilarung. Buang jauh-jauh. Ada yang dominan berapa itu yang setelah kita kaji itu yang paling dominan di apa Bapak? Sebelum saya belum amalkan ini sifat yang 18 yang sering muncul ini Ngeluh, mikir, mikir, dua, cerewet, tiga, kemudian komen komen, urusannya orang urusin, itu yang sering gundah gundah dengan sedih itu. dan sedih. 6. Ya. Maka itu dengan Tapi saya alhamdulillah selama saya artinya terbuang jauh-jauh, biar marah orang datang, biar tuh aku kap, ya, biar mau saya kau marah. Yang penting hati saya tidak marah. ya. Jadi Bapak cara membersihkannya itu Bapak dari sifat 18 yang ada itu bersihkan dengan cara sholat taubat 18 maghrib sampai dengan Alhamdulillah. isya. Alhamdulillah. 18 salam ya, bukan rokaat. 18 30-an. salam. 30-an rakaat. Ya, jadi niatkan satu-satu. Bersihkan mulai nomor 1. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allah. Sampai ke yang terakhir karena saya suka bermuka suntuk. Yang dominan tadi Bapak ada 6, Bapak boleh ambil 5 saja. Gundah, gelisah, murung, sedih, mikir. Itu 5-5-nya itu Bapak tambah dari 1 tadi, Bapak sholat taubatnya 10 jadi 50. Waktunya boleh habis isya diborong semua habis. Bapak sholatnya sambil duduk, tidak apa-apa Pak, kakinya sakit, duduknya duduk, jangan duduk di lantai, nanti terlalu berat nopang, ini lama nanti. Mampu. Ya, jadi Bapak duduk begini aja. Allahu Akbar, rukuk, Biasa duduk bersih lagi di bawah. sujud. Saya ganti-ganti. Biasa Ganti bisa di iya, bawah, biasa bisa duduk. di atas, ya disesuaikan aja ya. Kalau capek ke bawah gitu. Boleh habis isya, nanti habis subuh, terbit matahari bersamaan waktu syuruk, sebelum mau habis duha juga barengan duha, bareng duhur, sebelum asar, dicicil 10 apa 20, 10. Biasa selesai sampai isya. Ya, Biasa saya selesai habis isya. sampai isya. Ya, bagus. Jadi kenapa 68? Karena Pak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki mempraktekkan ngamalin sholat taubatnya 57 salam, beliau hajat terkabul 21 miliar. Jadi kalau Bapak amalkan sholat taubat ini 50 plus 18 salam berarti 68 salam sehari semalam, Bapak pasti lebih banyak terkabulnya. Ada pertanyaan Bapak ke Pak Haji untuk dipraktekkan yang ini atau yang lain? Kalau masalah praktikannya saya sudah lakukan semua. Tinggal artinya harus dengan keyakinan penuh tanpa berharap. Jadi semua ini kita lakukan karena Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, peribadatanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi ta'ala. Semuanya itu karena Allah. Tadi kita tidak berharap, sudah melaksanakan, ngamalkan ibadah yang diajarkan Pak Haji, ya sudah, tidak berharap, bukan karena biar cair hajat, tapi Bapak kerjakan, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu namanya tidak berharap. Tapi kalau Bapak habis sholat, wah nanti kapan ya cair ya, dengan ini nanti gimana ya cairnya ya, nah itu dipikir terus. Begitu kerjakan yang lain. Fa'idha farogta fansob wa ila rabbika farghab. Jadi setelah mengerjakan satu pekerjaan selesai, kerjakan lagi pekerjaan yang lainnya. Nah, di samping itu Bapak tinggal satu yang cair 10 miliar, syaratnya tinggal satu. Bapak nggak boleh ingat masa lalu. Tahu gak ingat masa lalu? Yang udah berlalu nggak boleh diinget-inget. Apakah itu negatif, apakah itu positif, apakah itu jelek, apa itu bagus, nggak boleh. Udah nanti cair 10 miliar tiap bulan. Sambil diajarin nyentongin duit 10 miliar per bulan. Mana? Ajarin nyentongin. Ya Bapak, ini samping Bapak ngamalkan aktivitas yang diajarkan Pak Haji tadi, Bapak bisa visualisasi, mensugesti diri, mengafirmasi. Nah, afirmasi, paham ya? Untuk uang ini datang kepada Bapak. Caranya datangnya, jangan bayangkan nanti Allah mendatangkannya seperti apa, ujuk-ujuk ini, ya nggak tahu, mungkin lewat emas, mungkin lewat tambang, mungkin lewat tanah, mungkin lewat apa, nggak usah dipikirkan. Yang penting kita berbuat, kerjakan, sudah letakkan. Besok nanti ulangi lagi, letakkan. Jangan menjadi pengharapan, ya. Berbuat saja ya. Bisa kan, maksudnya bisa, paham kan? Bisa. Jadi lepaskan, Artinya legowo. Jadi kalau seperti anak Bapak minta, oh iya sudah diiyani, nggak usah ngerengek terus. Kapan Pak dikasih, kapan dibelikan HP, kapan Pak? Jengkel nggak? Jengkel, jadi jengkel akhirnya, jadi murka. Udah, oh iya, nanti kita kan berpikir sendiri caranya bagaimana agar HP anak ini terwujud. Apakah pinjam rentenir, apakah jual simpenan emas atau apa, yang penting bisa nurutin kemauan anak. Kan tidak perlu tahu dari mana Bapak akan membelikan HP. Betul? Iya, kita ke awal juga seperti itu. Paham ya? Jadi kita nanti ada teksnya, Bapak bisa kembangkan sendiri bahasanya. Ini saya contohin, teksnya ada, nanti dikembangkan dalam bahasa Bugis sendiri juga. bahasa sehari-hari, Bahasa Goa. Sama Makassar. Boleh. Legowo. Nanti di sana legowa. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, nyentongnya ke dalam. Nyentongnya ini ke dalam begini. Sini. Atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan.
dipanggil ganteng atau panggilan di sana yang bagus apa disesuaikan. Ini contohnya ganteng, cantik, bersayang. Ganteng datang ya, ganteng datang Rindu. bulan ini, datang bulan ini ya ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening juga boleh. Undang, ajak, datang ke rumah saya sini, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang sebanyak-banyaknya dari manapun juga, dari luar negeri, dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia, dari Timur Tengah, dari Amerika, saya perlu uang 10 miliar ya bulan ini. Bulan ini ya, saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ke rumah saya sini, kawanmu dari manapun juga, saudaramu dari manapun juga, yang sebanyak-banyaknya. Bisa datang ya, bisa ya datang bulan ini. Bisa, pasti bisa, pasti bisa. Bisa begini, Boleh. bisa datang dari segala penjuru mata angin. bisa? Iya, boleh kembangkan saja. boleh. Boleh. Dari mana saja. Luar negeri, dari arah mana saja boleh datang. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Dan harus bisa. Cair ya 10 M ya. Amin. Harus. Amin. Kakinya dibalurin pakai alat kelamin istrinya ya. Bebas. Sembuh total ya. Bagus, Prabu. Oh ya, Pak. Ya. Sip.